ini kali ya. Pesta rakyat yang digelar Kementerian Kominfo bertajuk UMKM Pilar Ekonomi Kerakyatan berlangsung semarak. Acara yang dipusatkan di KBC Tunas Batam Center, Jumat 9 Februari petang, mulai didatangi warga sekitar pukul 4 petang. Selain mengikuti pemaparan UMKM Pilar Ekonomi Kerakyatan, warga dari berbagai sudut Batam bersemangat hadir karena menikmati aneka hiburan musik band, pagelaran atraksi seni budaya sejumlah daerah, dan aneka door prize dengan beragam hadiah menarik dan hadiah utama motor. Bahkan warga rela antrian menunggu mendapatkan dan mengisi kupon door prize. Acara ini menghadirkan narasumber anggota Komisi 1 DPR RI Dapil Kepri, Mayor Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Sturman Panjaitan SH, dan pejabat Dinas Kominfo Kota Batam Indra Sufyan. Sambil menunggu acara dimulai, panitia acara cukup cerdas dengan menyajikan hiburan dan penarikan sejumlah kupon door prize. Hadiahnya tadi kita ambil nama baru. Oke, siap? Alright, kita akan ambil 0004. KTP-nya? Ada, boleh kita cek lagi. Usai break sholat maghrib, acara dilanjutkan dengan hiburan musik dan persembahan lagu. Tidak ketinggalan dua putri anggota DPR RI Sturman Panjaitan, yaitu Debbie Boru Panjaitan dan Charmelita Dita Oktivia Boru Panjaitan, mempersembahkan lagu favoritnya. Secara resmi, acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pemaparan UMKM Pilar Ekonomi Kerakyatan yang disampaikan anggota DPR RI Dapil Kepri, Mayor Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Sturman Panjaitan SH. Dalam pemaparannya, anggota DPR RI Dapil Kepri, Mayor Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Sturman Panjaitan SH mengungkapkan secara nasional persentase UMKM yang terdaftar masih sangat minim. Padahal UMKM yang terdaftar mendapatkan sejumlah manfaat seperti pendampingan, permodalan, pelatihan pengelolaan, dan pembukuan serta pemasaran digital. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Disini adalah dari Ibu yang mewakili Bapak Indra, selamat datang Mas Indra, dan dari Jakarta datang karena acara ini dipantau langsung dari Kominfo, Kementerian Kominfo langsung di Jakarta. Jadi memang tidak boleh tidak dihadiri karena mereka mantau apakah nama di perusahaan ya Mas ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, judul hari ini adalah bagaimana memperdayakan UMKM atau mengatakan UMKM Pilar Ekonomi Kerakyatan. Di sini waktu sekalian banyak sekali UMKM di sini. Saya nggak tahu apakah mereka tercatat atau tidak. Apakah mereka sudah melaporkan kepada Kementerian UMKM atau Kanselir UMKM yang ada di Kota Batam atau di provinsi? 60 juta Bapak Ibu sekalian yang tercatat di seluruh Indonesia. Tetapi faktanya UMKM itu lebih dari 100 juta orang usaha mikro kecil dan menengah. Nah, kalau bicara UMKM ini pada umumnya bicara tentang kehidupan masyarakat kecil kalau di Indonesia. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, yang namanya perusahaan-perusahaan besar di Jepang, perusahaan-perusahaan besar di Amerika, Boeing sekalipun mereka itu pesawat-pesawat, mereka ini juga disupport oleh UMKM untuk bagian atau spare part dari pesawat atau mobil atau kendaraan apapun yang mereka ciptakan. Ini penting, harus kita lakukan.
Karena UMKM seperti ini harus berkembang dan mereka harus diberi pendampingan, beri modal. Makanya kami di Komisi 1, walaupun UMKM bukan mitra kami di Komisi 1 bukan UMKM, tapi kami harus menyampaikan ini di dapil kami masing-masing. Karena kalau ini bisa kita lakukan, begitu banyak UMKM atau pekerja-pekerja yang ada berjualan, apakah itu monja, apakah itu barang bekas, apakah itu termasuk UMKM menurut saya. Dan sayangnya ini belum terdaftar. Saya nggak tahu. Bang ini, coba sini kau dulu. Ya sini, iya tahu. Sini. Saya tanya dulu sama dia. Kok Yuli kemarin? Oh pengelola. Sekarang sudah berapa tahun kamu mengelola? Itu apa? Jualan apa itu? Jualan cilok. Cilok itu apa? Kita lokasi? Bakso. Oh bakso, itu bakso. Ini kayak debat wapres aja nih. Pakai singkat-singkat kita nggak tahu artinya. Jadi cilok itu cinta lokasi. Bakso. Itu bakso udah berapa tahun kau mengelola? Kalau di sini 1 tahun. 1 tahun. Kau sudah terdaftar tuh bukan kami. Nah, kenapa nggak daftar? Nggak tahu dananya. Nah, ini kan di Sominfo. Ini bukan satu, ada jutaan orang di Indonesia. Lebih dari 40 juta orang yang pengusaha seperti ini. Nah, udah. Kau udah nikah? Udah. Berapa kali? 1 kali. 1 kali. Tidak akan lagi. Tidak. Kalau untuk 2 kali itu, kalau nanti jadi pengusaha besar, mungkin deh. Mungkin lagi. Istighfar bang, istighfar. Mungkin lagi deh. Jadi, Bang Roni, kalian harus daftar. Manfaatnya banyak. 1, ada pendampingan. Yang kedua, kalau kau butuh modal, diberi modal yang sangat ringan bunganya, bahkan tak perlu yang perlu kembalikan. Yang ketiga, kamu diberi pelajaran bagaimana menjual cilok-cilok yang lebih baik, yang bagaimana cilokmu itu bersih, higienis, enak, nikmat, dan kau akan disupport, ya. Jadi kalau mau daftar, mau, kau punya KTP di mana? KTP kampung. Memang ada yang mau daftar. Di mana KTP? Bengkulu. Enggak. Bengkulu. Oh, betul. Jadi Bang Roni dan semua dalam dia bapak itu semua, kalian harus daftar, ya, supaya kalian banyak keuntungannya. 1, kalian akan didampingi, modalnya murah, kemudian kampanye, kalau ada sesuatu yang kamu butuhkan akan dibantu oleh pemerintah. Ya, oke Bang Roni, tepuk tangan buat Bang Roni yang luar biasa. Ya Roni, makasih ya. Jangan lupa ya, teman Panjitan, kita belum mau mengerti bagaimana hebatnya Kementerian UMKM. Nanti Bang Indra akan menjelaskan sedikit. Baik sekalian, kalau kita mau pendampingan, modal yang mudah dan murah, daftarnya juga cukup online kok, ke kecamatan atau ke kota. Daftarkan diri. Bagaimana menjual cilok yang enak, bagaimana menjual apa lagi, nasi yang enak, kopi yang enak. Saya juga di Jakarta dengan istri saya tercinta Tiada Tara ini, kami juga jual kopi Bapak Ibu sekalian. Kopi namanya bukan yang di Jakarta, Teh Tani Pena, walaupun kita nggak pernah ke Pena. Di mall, teh taninya memang bagus, enak, orang suka, dan kami juga sudah minta mahasiswa didaftarkan. Banyak kemudahan-kemudahan, dan ada pemodalan, ada modal yang akan diberikan oleh pemerintah. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, kalau kita mau mengembangkan usaha UMKM ini, kita akan harus mendapat pemerintah. Pemerintah sudah menyiapkan anggaran, bank-bank pemerintah sudah membantu kita, akan membantu kita untuk permodalan tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, UMKM ini harus berkembang. Lebih dari 120 juta
orang di Indonesia ini menggantungkan nasibnya lewat UMKM. Tapi sayangnya hanya 60 juta yang baru mendaftar atau terdaftar, lainnya belum terdaftar. Saya yakin juga per 33 Saksang yang jual nasi Padang, yang jual pun banyak yang belum terdaftar. Seperti Bang Roni tadi, dia belum terdaftar. Saya berharap kementerian lembaga atau terkait di sini, mari sama-sama. Kominfo juga akan sampaikan literasi digital tentang UMKM perlu kita kembangkan. Demikian Bapak sekalian dari saya, mudah-mudahan kita sukses, karena sekali lagi saya sampaikan, karena tanggal 14 kita akan pergi ke TPS kita masing-masing. Setuju? Lewat waktunya. Gunakan hak pilih kita, memilih orang-orang yang layak untuk mewakili kita, baik di Kota Batam, di Provinsi Kepulauan Riau, maupun DPR RI dan di DPR RI. Dan memilih calon presiden dan wakil presiden kita yang andal, yang layak untuk memimpin kita. Demikian dari saya, terima kasih. Semoga hidup kita terus bermanfaat. Akhirnya saya katakan, hidup kita harus berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Maju aja. Terima kasih banyak Bapak. Kalau bahasa Batak. Namamu kok Kulo apa Kula? Hah? Kulo? Kulo ini sinten? Terima kasih banyak Pak Suman atas banyak sekali motivasi-motivasinya ya. Sementara itu, pejabat Kominfo Batam Indra Sufyan dalam pemaparannya menjelaskan UMKM bisa mencari informasi serta mendaftarkan diri secara manual, mendatangi kantor dinas UMKM atau mendatangi gedung Sumatera Promosi PTSP di Batam Center. Bahkan UMKM bisa mendaftarkan diri secara online. Di sini itu terkait dengan transformasi digital. Transformasi digital untuk UMKM, usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi kalau bicara UMKM sendiri ya di sini, kalau bicara definisinya, ini saya ambil dari presentasinya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil. Kemudian omsetnya 300 sampai dengan 300 juta ya. Omset penjualannya 300 juta sampai dengan 2. Dalam sesi wawancara anggota DPR RI Dapil Kepri, Mayor Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Sturman Panjaitan SH menjelaskan singkat seputar UMKM dan harapannya. Pesta rakyat bertajuk UMKM Pilar Ekonomi Kerakyatan dilanjutkan dengan persembahan aneka hiburan dan atraksi seni budaya daerah. Mohon izin untuk foto bareng, Pak.
Bersama warga, anggota DPR RI Dapil Kepri, Mayor Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Sturman Panjaitan SH juga ikut bernyanyi dan larut dalam suasana semarak pesta rakyat. Sang putri yaitu Charmelita Dita Octavia Boru Panjaitan mempersembahkan lagu favoritnya kepada ayahandanya Sturman Panjaitan. Penarikan door prize dengan hadiah utama motor, serta dialog singkat penerima hadiah motor menandai acara segera berakhir. Azura Arnita, Muhammad Amin, Batam TV melaporkan. Bunga itu kalau diartikan bahasa Indonesia, untuk mepet Siti. Mepet. Mepet Pak. Ya. Jadi gimana? Jualan apa? Kami jualan angkringan bunga. Angkringan apa? Giginya kelihatan Pak. Iya. Tuh, bahagia dong.